aja ya. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa tak pernah selesai namun dapat dicukupkan. Eh, Bu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ya ke praktikum pada kali ini. Kita membahas tentang e-commerce ya teman-teman. Jadi apa sih e-commerce itu? Bentar. Nah, e-commerce itu mengacu pada transaksi antara pembeli dan penjual menggunakan internet dan sistem jaringan. Itu beragam konten saling terintegrasi merupakan gerbang untuk masuk situs tertentu. Contohnya kayak Yahoo, Detikcom, itu portal ya teman-teman. Jadi menjadi pintu masuk ke berbagai konten dan layanan digital kayak gitu seperti kayak berita, email atau dan lain-lain lah pokoknya. Yang kedua ada e-tailer. Jadi e-tailer itu toko retail online yang menjual barangnya langsung kepada konsumen. Jadi menjual barang langsung kepada konsumen melalui toko online tadi kayak Blibli, kalau sekarang tuh kayak Tokped, Shopee itu yang sekarang eh, lagi tren ya. Terus yang ketiga ada konten provider. Jadi konten provider itu menyediakan atau mendistribusikan konten dalam bentuk konten. Kayak ini tuh menyediakan konten digital kayak film, musik, atau artikel berita. Contohnya itu ada Netflix yang biasa kita gunakan buat nonton drakor atau yang lain-lain. Terus kalau dari film musiknya itu ada Spotify, terus dari artikel berita itu bisa dari kompas.com. Nah, terus eh, yang keempat ada transaksi broker yang dimana situs yang memproses transaksi untuk konsumen dengan efektif yang biasanya dilakukan broker. Jadi itu menyediakan layanan pemasaran tiket atau hotel sebagai perantara. Ketika kalian mau apa ya mau berangkatan gitu loh. Sekarang kan udah ada situs online yang itu tuh situs online atau aplikasi yang itu tuh kayak fokusnya di pemesanan tiket atau hotel dan lain-lain itu kayak Traveloka, tiket.com kayak gitu. Ini juga nggak hanya diakses dalam bentuk aplikasi eh, itu juga bisa diakses dalam bentuk web kayak gitu. Terus yang kelima ada market creator. Jadi market creator ini lingkungan digital di mana pembeli dan penjual lebih mudah promosi. Jadi kayak menyediakan platform tempat pembeli dan penjual bertemu gitu. Kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak kayak gitu. Terus di sini yang keenam ada service provider. Ini tuh menawarkan jasa layanan online seperti menyimpan data atau penjualan software offline. Jadi kayak menyediakan layanan lah untuk penyimpanan. Kalau misalkan di iPhone itu kita bisa beli iCloud kayak gitu. Terus kayak Google Drive ataupun Dropbox kalau ada di laptop. Kalau laptop biasanya itu pakainya Dropbox. Sorry. Nah, yang ketujuh ada community provider. Jadi di sini tuh situs untuk komunitas tertentu sehingga dapat bentukan informasi dan transaksi. Jadi kayak tempat komunitas online berbagai informasi dan diskusi. Kayak Facebook, kan Facebook itu juga bisa melakukan transaksi ya. Terus bisa juga komunikasi gitu kan. Sebenarnya tuh Facebook tuh untuk komunikasi, namun di sini tuh digunakan buat eh, apa ya jual beli juga gitu. Jadi itu kayak salah satu komunitas tertentu gitu. Contohnya ya community provider ini Facebook tadi. Terus yang selanjutnya ada jenis e-commerce marketplace. Jadi kayak ini tuh ada beberapa jenis, ada 5 jenis. Itu yang pertama dari satu ke banyak. Jadi satu ke banyak itu tuh marketplace yang hanya satu penjual atau perusahaan yang menawarkan produk ke contoh itu ada kalau yang sekarang tuh kayak Apple ya. Jadi si Apple ini tuh menyediakan kayak tokonya cuma satu, perusahaannya cuma satu, Apple. Tapi dia menyediakan beberapa apa ya produk ke
banyak konsumen gitu kan. Terus di sini tuh yang kedua ada banyak ke satu yang dimana marketplace ini tuh terdapat banyak penjual yang menawarkan produk atau bisnisnya kepada satu pembeli utama. Kayak ini tuh many to one sebenarnya. Jadi contohnya itu kayak Alibaba ya. Jadi Alibaba ini tuh banyak supplier menjual ke satu entitas atau perusahaan besar. Jadi kayak eh, si perusahaan-perusahaan ini tuh banyak yang menawarkan produk bisnisnya ke pembeli utamanya kayak gitu. Terus yang ketiga ada beberapa ke banyak. Jadi ini tuh marketplace distribusi yang menyatukan beberapa penjual skala dalam skala besar untuk bersama-sama menjual produknya sehingga segmen pasarnya tuh semakin meluas. Jadi ini tuh kayak beberapa penjual besar menjual ke banyak konsumen kayak Tokopedia, offline store kayak itu kan. Ini tuh ada beberapa di Tokopedia tuh ada beberapa offline official official store lah, nggak hanya Tokopedia official store gitu. Itu tuh hmm, itu beberapa penjual itu kan kayak kalau di Shopee itu tuh banyak kayak Samsung official store, terus kalau Asus official store itu kan banyak ya penjualnya tuh beberapa penjual yang besar itu tuh ibaratkan emang official dari toko tersebut. Jadi eh, itu tuh perusahaannya udah besar terus menjual ke banyak konsumen kayak gitu. Yang keempat ini tuh banyak ke beberapa, kebalikan yang tadi itu marketplace pengadaan yang menyatukan pedagang skala besar untuk menggabungkan kebutuhan pembelian untuk menarik lebih banyak penjual agar harga menjadi lebih rendah dan kompetitif. Jadi ini tuh kayak mitra Bukalapak dah. Jadi banyak UKM atau penjual kecil yang bergabung untuk memenuhi kebutuhan pembeli dalam jumlah besar. Jadi kayak ya udah ini tuh ada satu perusahaan atau e-commerce misalkan Bukalapak atau nah itu eh, penjual-penjual atau dari UMKM itu masuk ke Bukalapak tersebut ya, yang kita tahu juga kayak di e-commerce kayak Shopee, Tokopedia kan pasti banyak tuh penjual-penjualnya. Itu tuh dari mulai penjual yang terkecil sampai terbesar kayak gitu. Terus yang terakhir ada marketplace banyak ke banyak, many to many, yaitu marketplace pelanggan yang digunakan banyak ragam penjual dan pembeli. Jadi eh, fungsinya itu siapa saja bisa jadi penjual dan pembeli tanpa batasan peran. Contohnya Shopee tadi itu sebenarnya hampir sama ya kayak banyak ke beberapa, cuman itu kayak lebih tanpa batasan peran lah. Siapapun bisa menjual dan siapapun juga bisa membeli kayak gitu. Udah. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak terkait materi yang disampaikan? Mungkin kalau sekiranya udah nggak ada pertanyaan atau dirasa cukup, bisa bilang cukup ya teman-teman. Cukup. Cukup Kak, cukup Kak. Oke, Cukup, karena Kak. cukup, aku mau masuk ke penjelasan penugasan ya. Mungkin Kak Afi bisa ditarik dulu share screen-nya. Oke, aku izin share screen ya teman-teman. Suaraku aman nggak kira-kira? Ya Kak, aman Kak. Aman, Kak. Aman Kak. Aman Kak. Oke, aku izin mau menjelaskan penugasan ya teman-teman. Jadi share screen-nya udah kelihatan belum? Sudah Kak. Udah Kak. Jadi pada di TM7 ini atau tugas 6 ya, ini outputnya ada 3 ya teman-teman. Jadi output yang pertama itu ada laporan yang dikerjainya kelompok. Ini laporannya e-commerce. Terus yang kedua itu ada presentasi atau PowerPoint, bikin file PowerPoint-nya aja. Nah, itu isi dari PowerPoint itu ya isi dari laporan e-commerce kalian. Nah, output yang ketiga itu file individu, penugasan individu, di mana isinya itu nanti kayak ada screenshot-screenshotan laporan kalian, sama ada tabel
penilaian atau kontribusi dari setiap anggota kelompoknya yang harus diisi jujur ya teman-teman. Mungkin aku bisa jelasin dulu dari laporan. Ini nanti format sama contohnya akan dikirim di Drive ya. Jadi tolong disimak nanti di dalam Drive itu udah ada semua pokoknya. Jadi di sini yang pertama kalian harus bikin laporan. Ini udah sesuai format, gak usah diganti-ganti. Terus sekarang silahkan kalian di bab pertama atau pendahuluan itu kalian ada 4 poin yang harus dibuat. Ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Kalian udah tahu kan cara bikin rumusan masalah? Nah, sebenarnya ini mirip-mirip sama makalah sih. Udah pernah bikin makalah kan teman-teman? Sudah Kak. Sudah, Kak. Nah, kalau udah pernah pasti harusnya udah paham ya. Jadi di latar belakang di sini ada ketentuannya minimal 3 paragraf. Di mana dari 3 paragraf itu 2 paragrafnya berisi literatur yang kalian cari, sama satunya itu di paragraf akhir itu ada parafrase. Nah, terus kita langsung lanjut ke bab 2 aja atau pembahasan. Jadi di sini ada beberapa poin-poin ya teman-teman. Dimulai dari 2.1. Di 2.1 ini kalian harus menganalisis salah satu e-commerce terkait 7P. Nah, 7P-nya ada di sini. E-commerce apa yang harus dianalisis? Di sini udah aku kasih komen ya teman-teman, yaitu silahkan cari satu e-commerce di bidang perikanan dengan ketentuan setiap kelompok dalam satu kelasnya itu nggak boleh sama gitu. Jadi misal aku tahun lalu itu pakai e-commerce namanya Ekosis. Jadi kalau misalnya Ekosis itu udah dipakai, nanti sama kelompok lain gak boleh dipakai lagi gitu. Dan e-commerce perikanan itu ada banyak kok teman-teman, gak usah khawatir. Jadi pasti dapat. Terus nanti akan disediakan link untuk nge-war e-commerce-nya juga gitu. Jadi nanti kalian harus nge-war 3 e-commerce. Yang e-commerce yang perikanan, yang duanya tuh yang umum yang aku jelaskan sekarang di poin 2.2. Nah, di sini kalian mengidentifikasi 3 jenis e-commerce marketplace. Nah, yang pertama tadi kan ini ada 3 ya teman-teman kolomnya, ada yang pertama, yang kedua, sama yang ketiga. Nah, yang pertama ini kalian bisa isi dari e-commerce bidang perikanan kalian. Itu misal pakai Ekosis ya kalian taruh Ekosis kelebihan sama kekurangannya. Terus yang kedua sama yang ketiga ini tuh pakai marketplace yang umum kayak Shopee, Tokopedia, terus ada Bukalapak, Blibli, Lazada gitu-gitu kan ada banyak ya teman-teman. Kalian bisa pakai salah satu dari itu. Tapi kan ini 2 e-commerce ya teman-teman. Jadi 2 ini ya jangan sama gitu. Kayak misal gini, nanti ketika war itu disediain 3 kolom. Ada kolom e-commerce perikanan, kolom e-commerce umum 1 sama e-commerce umum 2. Nanti pas nge-war, kan e-commerce perikanan itu kan nggak boleh sama. Setiap kelompoknya harus beda-beda kan. Nah, kalau yang di e-commerce yang kedua sama yang ketiga, itu boleh sama tapi maksimal 2 kelompok aja gitu. Jadi semisal di e-commerce kedua nih, ada 2 kelompok yang udah pakai Shopee. Nah, kelompok yang lain tuh jangan pakai Shopee lagi habis itu. Nanti semisal ada 2 kelompok lagi yang pakai Tokopedia. Nah, itu juga jangan dipakai lagi selebih dari 2 kelompok pokoknya. Begitupun yang e-commerce ketiga. Tapi semisalnya di e-commerce yang kolom kedua itu udah ada Shopee atau udah ada Tokopedia, mau dipakai lagi di kolom ketiga dengan kelompok yang berbeda, itu boleh. Tapi dengan ketentuan yang kayak gitu ya teman-teman, maksimal 2 kelompok yang sama gitu. Terus nanti kalian bikin kesimpulan berdasarkan tabel ya dari perbandingan-perbandingannya itu. Nah, masuk ke 2.3, kalian membandingkan dari isi e-commerce-nya. Di sini aku udah kasih notes. Nah, produk-produk perikanan produk-produk yang kalian bandingkan itu pokoknya harus produk perikanan ya teman-teman. Misalkan misal aku pakai Ekosis, Shopee sama Tokopedia, ya udah nanti nanti dibandinginnya produk perikanan yang ada di dalam Shopee, yang ada di Tokopedia sama yang ada di Ekosis. Nanti 5 produk yang dibandingin, terus kalian analisis di sini gitu. Nanti aku tunjukin contohnya ya. Terus di bagian 2.4. Nah, 2.4 ini ada namanya bahaya e-commerce. Kalian silahkan cari. Di sini kan udah ada 4 ya template-nya. Nah, setiap poin kalian silahkan cari bahaya e-commerce. Nah, di sini kan udah aku kasih notes kalau misalnya kalian tuh minimal bikin 3 paragraf, 2 paragraf literatur, 1 paragraf parafrase, sama kayak yang dibikin di latar belakang. Sama juga nih, yang kedua juga sama. Nah, tapi kan ini setiap poin ya, berarti yang ini juga 3 paragraf, yang ini juga 3 paragraf.
Itu sama jangan lupa diberikan contoh ya teman-teman. Kan 3 paragraf itu minimal. Jadi mungkin bisa tambahin 1 paragraf lagi untuk paragraf contoh. Nah, kalau yang ketiga ini third party escrow ini tuh silahkan kalian mungkin bisa dibikin 1 poin ini 1 paragraf. Jadi misal yang A ini dibikin 1 paragraf tentang pengertian third party escrow, terus yang paragraf kedua tuh masuk ke pembahasan berfungsi secara legal atau tidak, terus paragraf ketiga tuh masuk ke contohnya, masuk ke bagaimana bla 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 sampai ke paragraf ke-5 gitu. Terus di sini udah aku kasih notes ya pokoknya teman-teman. Terus di sini yang keempat itu silakan kalian cari jenis penipuan online yang ada atau yang sedang marak terjadi. Pokoknya bebas tapi di luar dari 3 ini ya teman-teman. Silakan cari, terus kalian bisa jelaskan sama kayak seperti sebelumnya cara ngejelasinnya. Terus kalian bikin kesimpulan sama saran. Kesimpulan sama sarannya bisa dibuat paragraf aja, nggak apa-apa. Sarannya juga nggak usah pakai poin-poin yang panjang. Dan di paling bawah ini udah ada ketentuan untuk formattingnya. Jangan lupa disimak ya teman-teman. Nanti misalnya ada yang salah, nanti di komen sama Asprak buat formattingnya. Sampai di sini udah aman belum yang laporan? Atau ada yang ditanyain? Kalau aman bisa bilang cukup, terus nanti aku lanjut. Kalau nggak ada yang jawab berarti pada tidur. Aman, Kak. Ya Kak, aman. Aman, Kak. Aman Kak. Oke, aman ya. Di sini aku nggak nyediain jargon penugasan ya teman-teman. Soalnya sekiranya yang aku jelaskan itu sudah harus sampai ke kalian. Jadi nggak akan ada jargon penugasan. Iya, ada yang raise hand siapa ya? Si Hazen Kak, Hazen. Iya, kenapa? Kenapa Namanya ya? Kok Abdul raise tadi yang raise hand. hand? Namanya Mau Abdul nanya tadi. kah? Abdul mau nanya. Kepencet mungkin ya. Ya udah kalau gitu aku lanjut ke penugasan individu. Oh ya teman-teman, kan outputnya 3 tuh, laporan kelompok, terus PPT. Nah PPT ini juga kelompok ya teman-teman. PPT itu isinya dari laporannya udah kalian buat. Nah yang ketiga, ini tuh individu. Isinya nanti kayak gini, udah ada template-nya semua pokoknya. Nah, nanti di sini kalian silahkan isi kalian pakai e-commerce apa, yang e-commerce perikanan, terus 3 e-commerce apa aja yang kalian pakai, terus membandingkan e-commerce apa aja yang kalian pakai, terus apa penipuan online yang kalian bahas di laporan kalian. Nah terus di sini tuh udah ada ketentuan-ketentuannya ya, ada screenshot cover laporan hasil analisis, berarti kalian screenshot cover laporan kalian. Tentunya ada nama-namanya ya, harus kelihatan. Terus di yang kedua nih, ada screenshot isi laporan hasil analisis subbab, analisis website perikanan menggunakan 7P. Berarti kalian screenshot yang itu, tapi screenshotnya 1 aja, nggak usah full di screenshotin semua. Nah lanjut ke yang ketiga, ini tentang subbab analisis ketiga jenis e-commerce marketplace. Ya udah kalian screenshot yang bagian itu, nggak usah sampai bawah, pokoknya kelihatan yang subbabnya yang itu aja pokoknya. Begitupun seterusnya, ada screenshot isi laporan hasil analisis subbab yang membandingkan 3 e-commerce, terus yang subbab bahaya e-commerce, dan cover PowerPoint-nya juga ditaruh di sini. Dan di sini di poin terakhir, ini nanti diganti ya teman-teman, aku sepertinya tadi lupa ganti, harusnya praktikum 7. Jadi silahkan kalian tulis nama-nama anggota kalian di sini. Di sini udah aku kasih notes, tambahin NIM terakhirnya ya, kayak gini contohnya. Nah terus per anggotanya itu nanti kalian tulis kontribusinya apa. Dan harus diisi secara jujur, karena kontribusi ini berpengaruh sama penilaian di akhir nanti gitu. Sampai sini paham nggak teman-teman buat yang individunya? Gampang kok ini, cuman taruh-taruh doang. Kalau cukup bilang cukup, kalau ada yang mau nanya bisa raise hand, jangan diem-diem aja. Kenapa sih guys? Aku takut salah ngejelasinnya, tahu gak? Halo? Mau tanya, Kak. Cukup Oh Kak. iya, Atia mau nanya apa? Ini kan di individu laporan individu itu kan ada penilaian kan, penilaian per anggota.
berarti itu penilaian sesuai saya sendiri ya, berarti. Berarti setiap anak penilaiannya ke anggota teman yang lain itu berbeda-beda gitu. Mungkin kalau aku tahun lalu ngerjainnya kayak kontribusinya ya sesuai sama anak-anaknya masing-masing ya, jangan penilaian diri sendiri. Kalau aku tahun lalu ngerjainnya ya aku drop di anggota kelompok, grup yang kelompok aku doang, terus nanti diisi kontribusi sesuai kesepakatan. Nanti kalau misalnya udah kesepakatan ya nanti ditaruh di situ. Tapi kalau emang misalnya kelompok kalian maunya masing-masing aja, nggak masalah. Pokoknya tuh aku balikin lagi ke kalian gimana maunya. Oh, oke Aman? Kak, terima kasih. Oke. Pokoknya sama-sama. kalau yang nggak ngerjain jangan di isi, berarti kosongin, nggak ngerjain gitu. Iya benar, yang memang beneran gak ngerjain kalian taruh aja kalau dia emang beneran gak ngerjain guys, gak usah takut, oke? Tadi siapa? Oh Sheryl kenapa? Mau nanya Kak, ini kan anggota saya ada satu yang udah nggak pernah ikut perkuliahan lagi tuh dibiarin aja Kak? Nggak usah Iya dimasukin lagi dibiarin namanya aja. apa Tapi tetap dia masih dimasukin? masuk kelas kah? Udah enggak juga Kak. Oh ya udah nggak apa-apa dibiarin aja. Tapi namanya tetap dimasukin Kak. Tapi dia tuh udah resmi keluar atau belum? Itu kurang tahu sih Kak. Ya udah kamu taruh aja namanya Itu nggak apa-apa. namanya tuh hapus. Namanya tuh hapus gitu Pak di kalian. Gak apa-apa ditaruh aja namanya atau mungkin bisa dimerahin aja ya namanya. Jadi kayak kalian taruh namanya tapi nama dia tuh dimerahin gitu loh. Paham nggak? Oh, oke Kak. Paham Kak. Oke, boleh ya Makasih kayak Kak. gitu aja nggak apa-apa. Iya sama-sama. Yang lain? Ada lagi yang mau nanya? Lalu Kak. 1, 2, 3. Nggak ada yang nanya ya? Oke. Udah cukup? Sudah cukup. Dari materi tadi juga udah aman kah guys? Aman Kak. Oke, kalau gitu nanti selanjutnya bakalan ada presensi. Presensinya itu aku buka selama 5 menit aja. Jadi aku peringatin lagi sekali lagi presensinya itu dibuka selama 5 menit aja dan di dalam presensinya itu ada yang harus mencantumkan foto di mana itu tuh bukti kehadiran kalian dan kalian tuh harus udah harus on cam gitu. Bentar ya. Aku kirim linknya itu nanti di kolom chat ini. Wait. Atau Kak Afi bisa minta tolong kirimin Kak link presensinya? Kak. Ini Iya. kameranya nggak bisa, Kak. Kamera kamu nggak bisa ya? Udah nggak apa-apa deh. Iya. Tapi emang beneran nggak bisa loh ya? Iya, bener nggak bisa, Kak. Ya udah, kamu sambil ini aja deh, sambil Tuh, raise hand gitu tuh. coba lihat, Kak. Ya udah nggak apa-apa kayak gitu aja. Sambil raise hand juga nggak apa-apa. Oke, Kak. Penugasan yang minggu lalu aman kah teman-teman? Ya, lumayan aman, Kak. Lumayan ya. Aman Kak. Wait, mana sih linknya? Wait. Kan 30-30 aku kirim, berarti 30-35 nanti bakal ditutup formnya. Udah bisa dibuka nggak guys formnya? Halo, bisa dibuka nggak formnya guys? Apa Kak? Nggak bisa ya? Bentar, lupa nyalain. Dah, isi guys. Udah bisa belum? Ngomong dong.